Sudah kelihatan di layar? Sudah, Prof. Iya, Prof. Oke, baik. Baik, jadi sebelum saya memulai, saya ingin memberikan pengantar dulu untuk mata kuliah ini. Mata kuliah matematika terapan terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi teori fasik, dan yang kedua nanti berisi matematika diskrit. Teori fasik akan saya bawakan mulai hari ini, dan matematika diskrit akan dilanjutkan oleh Ibu Ruliana mulai pertemuan ke-9. Ya. Untuk mata kuliah teori fasik juga sebenarnya sudah kalian dapatkan di S1, tetapi kemungkinan besar juga tidak semua program studi menyediakan mata kuliah teori fasik di program S1. Atau mungkin di UNM sendiri teori fasik itu ditempatkan sebagai mata kuliah pilihan. Sehingga belum tentu semua mahasiswa sudah pernah mempelajari teori fasik ini di S1. Sehingga saya akan memulai kembali dari awal materi teori fasik ini, walaupun bab-bab awal itu sifatnya hanya untuk menguatkan atau mengingatkan kembali, ya. Oke. Jadi tapi juga ada, walaupun dari sisi judul dan konsep hampir sama dengan apa yang kita dapatkan di S1 bagi teman-teman, bagi mahasiswa yang sudah pernah mendapat di S1, tapi pengembangannya agak berbeda sebenarnya. Antara lain kalau di S1 kita lebih banyak berbicara teori fasik itu di dalam semesta diskrit. Tetapi kalau di S2 dikembangkan ke arah teori fasik yang itu ya, perbedaan mendasarnya, walaupun secara konsep dasarnya sama. Saya juga tidak akan mulai dari awal penjelasan tentang ini, saya langsung masuk kepada definisi dasar atau terminologi teori fasik itu. Ya. Konsep pertama yang kita kenal di teori himpunan dulu, di pengantar dasar mat, teori himpunan klasik, namanya yang dulu itu namanya teori, ada juga mengatakan teori himpunan dikotomi. Kenapa? Karena hanya dikenal dua keanggotaan, yaitu anggota dan bukan anggota. Makanya disebut dikotomi. Atau ada juga yang disebut dengan teori himpunan tradisional, teori himpunan klasik, teori himpunan tegas. Jadi itu nama-nama yang dikenal untuk teori himpunan yang sebelumnya. Sekarang yang kita pelajari pada hari ini, lawan dari teori-teori sebelumnya itu yang disebut dengan himpunan fasik atau himpunan kabur atau himpunan samar. Ya. Atau himpunan multi nilai. Jadi bukan lagi dikotomi, tapi multi nilai. Nah, sekarang bicara tentang semesta X, himpunan semesta itu menggunakan X besar daripada U atau S. Biasanya kita dulu di himpunan atau S ya. Kalau di himpunan kabur saya suka pakai X besar. X besar itu adalah himpunan semesta. X kecil yang ini adalah elemen atau anggota dari himpunan. Apakah dia himpunan semesta atau himpunan A itu sendiri, ya, pakai X kecil. Nah, itu terminologi pertama yang perlu dipahami, dibedakan. Dan A itu sendiri adalah himpunan bagian dari X. Ini masih himpunan tegas ini. Kita bicara masih himpunan tegas ya. Yang lalu review sedikit. Maka himpunan A, himpunan bagian dari himpunan semesta X ini pada himpunan tegas hanya dikenal ada dua istilah keanggotaan atau termuat. X itu apabila kita ambil sembarang X di semesta, maka X itu hanya dua kemungkinannya terhadap himpunan A. Dia anggota atau dia bukan anggota. Ya. Kalau dia
anggota tertulis sebagai himpunan pasangan berurutan X, 1. Jadi 1-0. Ya. 1 itu menunjukkan dia anggota, 0 menunjukkan bukan anggota. Nah, jadi itu untuk himpunan yang lalu ya. Nah, jadi X, 1 apabila X itu elemen A dan X, 0 jika X itu bukan elemen A. Jadi itu ya. Hanya 2. Berbeda dengan fungsi himpunan klasik ini, himpunan tegas bukan hanya 1 atau 0 lagi. Ya, 1 atau 0 ini lebih lanjut disebut dengan nilai keanggotaan ya. Ya. Jadi karena sudah ditransformasi ke dalam kuantitas kepada angka 0 dan 1, maka disebut dengan nilai keanggotaan. Hanya 2 kemungkinan, yaitu 0 atau 1. Tetapi nilai keanggotaan untuk himpunan kabur, ini, himpunan kabur, adalah bukan lagi hanya 0 atau 1, tetapi berkisar dari 0 sampai 1. Interval tutup 0 sampai 1. Artinya apa? Artinya mungkin saja dalam himpunan tertentu nanti ada anggota yang nilai keanggotaannya setengah. Boleh? Boleh diresponnya kalau saya tanya. Boleh setengah? Iya, iya Prof. Boleh 2/3? Iya bisa Prof. Boleh 3/2? Kalau 3/2? Tidak, Prof. Tidak boleh karena sudah di luar daripada 1 ini. Jadi 0 sampai 1. Jadi nanti bisa saja pada bicara himpunan kabur ada anggota X nanti yang nilai keanggotaannya setengah, 2/3, 3/4 dan seterusnya. Ya. Nah, itulah yang membedakan perbedaan pertama yang paling mendasar antara himpunan tegas dengan himpunan kabur. Jadi sekarang kita lebih banyak menggunakan tegas dan kabur saja. Himpunan tegas dan himpunan kabur. Walaupun tadi banyak istilah-istilah lain yang bersesuaian juga tadi ya. Tapi sekarang kita fokus dengan menggunakan tegas atau kabur. Atau kadang-kadang nanti kita menggunakan istilah-istilah itu. Itu yang pertama. Sudah jelas ya? Sudah bisa dibedakan? Iya, Prof. Yaitu pada nilai keanggotaan. Siapa yang bisa ulang kembali kalau nilai keanggotaan himpunan tegas seperti apa? Coba. Silakan, siapa dulu? Ya, kalau himpunan tegas itu, Prof, berkisar hanya 0 sama 1 kalau himpunan tegas. Sementara kalau himpunan fazi atau kabur itu berkisar antara 0 sampai 1. Oke, ya sudah. Itu yang pada bicara himpunan kabur nanti ada setengah, ada 1/2, ada 2/3, ada 0,7, ada 0,9, ada 1, ya. Oke, baik. Sekarang masuk terminologi yang berikut. Ada namanya himpunan kabur atau fuzzy set, cara menyatakan himpunan kabur. Ya. Nah, dan ada juga namanya fungsi keanggotaan himpunan kabur. Fuzzy set ini X kecil adalah anggota semesta. Kemudian abar gitu, tapi atopi saya bahasakan atopi. Nah, ini untuk menandakan itu yang membedakan himpunan tegas dengan himpunan kabur dalam sisi notasi. Nih, ya. Yang pertama, himpunan tegas itu dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan ini. X, mu. X, mu AX. Mu AX itu artinya apa? Derajat keanggotaan X pada himpunan kabur A. Jadi X pada himpunan kabur A. Jadi kalau ditulis nanti merupakan pasangan-pasangan berurutan antara X itu anggota semestanya dengan derajat keanggotaannya. Seperti ini tadi, seperti di himpunan tegas tadi, 0,1 atau X,0 atau X,1. Ini juga pasangan berurutan sebenarnya ini, pasangan berurutan. Tetapi dia hanya 2 karena tegas, 0,1 atau X,0 atau X,1. Hanya itu. Tapi kalau ini nanti
berarti mungkin nanti ada 1,5, 2,075, 3,0,9, 4,1 dan seterusnya. Seperti itu nanti cara menyatakan yang pertama. Ya, oke. Biasanya cara menulis seperti ini itu dikenakan pada himpunan kabur dengan semesta diskrit. Artinya anggotanya bisa didaftar. Ya. Diskrit itu misalnya semestanya 0 sampai 10, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu diskrit. Tapi kalau semestanya himpunan real antara sampai 1, continue. Ada diskrit bilangan mulai dari 0 sampai 10, banyaknya dipakai untuk himpunan kabur dengan semesta diskrit. Oke. Tapi boleh juga sebenarnya ditulis begini, tetapi tidak didaftar satu-satu. Tapi mu AX ini kita nyatakan dalam bentuk fungsi, persamaan fungsi. Ya, bukan nilai tertentu. Jadi mu AX ini bukan bilangan tertentu, tetapi fungsi, persamaan fungsi. Nah, nanti kita lihat. Dan fungsi yang seperti itu, jadi coba ini perhatikan. Mu AX tadi untuk X tertentu, ingat, itu disebut dengan derajat keanggotaan X pada himpunan kabur A. Oke? Tetapi kalau mu AX untuk berlaku untuk setiap X pada semesta X, itu namanya fungsi keanggotaan. Artinya berlaku untuk semua X. Artinya berapapun X kita substitusi nanti di situ, kita akan dapatkan sebuah nilai, kan? Itu namanya fungsi keanggotaan. Jadi mewakili secara keseluruhan domainnya atau semestanya. Ya. Nah, sedangkan value atau membership grade, derajat keanggotaan atau nilai keanggotaan sama. Ini membership value. Oke? Oke. Fungsinya disebut membership function. Ini tadi kita kembali ke himpunan tegas. Himpunan tegas tadi nilainya 0 atau 1. Kalau kita nyatakan dalam bentuk fungsi, ini fungsinya. Nih. Fungsinya adalah mu AX 1 jika X elemen A dan 0 jika X bukan elemen A. Ini cara menyatakan himpunan tegas dalam fungsi keanggotaan, membership function. Ya, hanya 2 nilai keanggotaannya, 0 atau 1 atau 0. Oke. Sekarang kita coba lihat contoh himpunan kabur yang lain. Himpunan kabur A menyatakan banyaknya anak yang ideal dalam satu keluarga. Himpunan kabur B menyatakan usia sekitar 50 tahun. Himpunan kabur C menyatakan bilangan real sekitar 0. Ya. Masing-masing dengan fungsi keanggotaan. Jadi di sini ditulis dalam bentuk grafik fungsi keanggotaannya. Ini tadi coba kalau kita baca ini, hanya gambarnya nggak terlalu bagus ini, tapi nanti misalnya ini 1 itu ke 0,5, 0, berapa ini? 0,4. 1 ke 0,4. Artinya apa itu? Kalau dilihat itu tadi ini. Berarti kalau punya anak 1 dalam keluarga itu, derajat keanggotaannya dalam himpunan kabur A itu 0,4. Derajat keidealannya, jadi mengatakan ini ideal.
Ya. Berapa anak yang pasti ideal, yang sangat ideal? 2, Berapa Prof. anak? Hah? 2, Prof. 2 atau berapa? Yang paling ideal? 3. 3. 3. Antara 2 dan 4 ini kan 1 dia punya. Iya, 3 Derajat hampir tertingginya 1. menuju 1. Ya. Kalau 2 sudah lebih ideal lagi daripada 1, tetapi derajatnya baru 0,7 misalnya di sini. Ya kan? Sedangkan yang paling ideal itu adalah 3. Tapi kalau 4, apakah semakin banyak menjadi semakin ideal? Tidak kan? Ya, kalau sudah semakin banyak sudah mulai merepotkan lagi. Berarti sudah turun derajat idealnya. Jadi bukan lagi 1 tetapi turun kembali menjadi 0,7 atau 0,6 di sini, ya kan? 5 semakin turun lagi. 6 semakin tidak ideal. 0 ya, 6, ya kan? Nah, itu cara membacanya itu. Ini cara menyatakan himpunan kabur dengan semesta diskrit. Dari mana diskritnya ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini menyatakan elemen diskrit dari semestanya. Kalau dari gambar ini 7, 8, 9 tidak dibicarakan. Ya, karena dari gambar hanya digambarkan 0 sampai 6. Ya. Kalau punya anak 7, 8, 9 tidak masuk di pembicaraan ini, tidak masuk semesta pembicaraan. Karena X-nya hanya 0 sampai 6. Jadi kalau tanya 7, kalau 7 anak berapa derajat? Kalau 7 berapa derajat keanggotaannya? Apa jawabnya? Tidak bisa diketahui. Karena tidak dibicarakan. Ya, kalau 6 masih bisa, 6 itu 0. Tapi kalau 7 sudah di luar dari pembicaraan. Nah, oke. Yang kedua, usia sekitar 50 tahun. Tentu di 50 ini pasti derajat keanggotaannya 1. Kalau 40, kurang dari 50, derajat keanggotaannya pasti kurang dari 1 ya. Mungkin 0,5 atau 0,6 kalau dari gambar ini. 40 ya. Nah, kemudian di atas 50 lagi menjadi berkurang lagi. Ya. Semakin jauh. Kalau 100 tahun dikatakan usia sekitar 50 tahun, ya derajatnya sudah 0. Masa 100 tahun masih dikatakan sekitar 50 tahun. Tapi kalau 60 mungkin masih dekat ya. 60 masih dekat dengan 50. Sehingga masih termasuk dia. Tetapi derajatnya mungkin menjadi kecil, menjadi 0,5. 70 mungkin 0,3. 80 mungkin 0,1 mami. Tapi kalau 100 sudah 0. Ya. 110 tidak dibicarakan karena asumsinya paling tinggi usia 100 lah. Gitu kan. Walaupun ada orang sampai usia 120 tahun dan seterusnya itu tidak dibicarakan. Oke, itu ya. Contoh. Yang ketiga ini. Nah, ini berbagai jenis fungsi keanggotaan ini. Nah, nanti kalian bisa bedakan. Yang ini tadi diskrit. Ini diskrit atau kontinu? Kontinu. Iya. Grafiknya berbentuk apa? Lengkung ya. Parabola mirip bel ini ya. Tapi kalau yang ini bentuknya kontinu tapi lurus. Ya kan? Lurus ini. Nah, ini tadi himpunan kapur dengan semesta bilangan real sekitar 0. Jadi 2 itu sudah derajatnya 0. Jika dikatakan 2 itu sekitar 0. Negatif 2 juga sudah 0. Tapi kalau 1, berapa derajatnya dikatakan sekitar 0? Kalau 1? 0,5. Nah, 0,5. Ya. Min 1 juga. Iya, 0,5. Ya. Kalau 3? Tidak dibicarakan. Tidak dibicarakan atau masih dibicarakan? Hanya 0. 0 ya. Ya, 0. Sebenarnya ini semestanya bilangan real. Berarti semua masuk sebenarnya. Berarti yang mulai dari 2 ke kanan ini semuanya 0. Oke? Mulai dari min 2 ke kiri semuanya juga 0. Gitu. Karena semesta pembicaraannya adalah semesta bilangan real. Ini coba lihat. Nah, walaupun gambarnya memang hanya kelihatan sampai 3. Seharusnya grafiknya ini nanti kalau kalian gambar ini harus dipertebal juga baru ada panah kanan.
Ini juga harus ada panah kiri. Itu menunjukkan bahwa tak terhingga ke kanan dan tak terhingga ke kiri. Oke. Sekarang himpunan kabur dengan semesta diskrit tak terurut. Nah, tak terurut. Kalau tadi ini diskrit tapi terurut ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diskrit tapi terurut. Kalau yang tak terurut itu biasanya semestanya itu adalah semesta bukan numerik, non numerik, semesta variabel bahasa biasanya atau linguistik namanya ini. Contohnya ini Makassar, Sungguh Minasa, kota. Himpunan semesta yang dimaksud sini adalah himpunan kota-kota. Himpunan kota-kota di Sulawesi Selatan ini tentu dia sifatnya diskrit tapi tidak terurut. Kan tidak ada urutan dia. Makassar, Sungguh Minasa, boleh nggak Sungguh Minasa dulu baru Makassar? Boleh. Ya. Jadi tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan urutan dari kota-kota ini. Itu namanya diskrit tak terurut. Nah, misalnya himpunan kabur D-nya saya definisikan sebagai kota yang diinginkan sebagai tempat tinggal. Dan setiap orang juga bisa berbeda-beda nanti cara mendefinisikannya. Ya kan, tergantung dari orang yang mendefinisikannya. Ya, tentu orang yang tidak suka bising, Makassar tinggi atau rendah? Rendah. Derajat keanggotaan Rendah, Prof. rendah. Tapi kalau orang suka belanja, Makassar tinggi atau rendah? Tinggi karena di Makassar mall di mana-mana. Jadi itu contoh kekaburan dalam mendefinisikan himpunan kabur itu. Ya, bisa berbeda-beda tergantung sudut pandangnya, ya kan? Nah, ini contohnya Makassar 0,9. Tunggu dulu, bergeser ini. Makassar 0,9. Terlihat kembali? Iya, Prof. Iya, Prof. Oke, Sungguh Minasa 0,8, Maros 0,6, Parepare 0,4, Palopo 0,7 dan seterusnya. Ini hanya contoh pendefinisian himpunan kabur D yang didefinisikan sebagai kota yang diinginkan sebagai tempat tinggal. Ini. Sekali lagi, ini hanya contoh, bisa didefinisikan berbeda-beda, tergantung siapa yang mendefinisikan dan apa sudut pandang pendefinisiannya. Oke. Dan ini hanya sekedar contoh sebagai himpunan kabur semesta diskrit tak terurut. Oke? Di mana variabelnya, variabel X ini sifatnya pada umumnya bukan variabel numerik, bukan angka, bukan bilangan ya, tapi variabelnya variabel bahasa atau variabel linguistik namanya. Nah, ini kata-kata Makassar. Walaupun kata-kata ini melambangkan kota. Ya, namanya, tapi tetap dikategorikan sebagai variabel bahasa namanya. Ya. Oke. Himpunan kabur dengan semesta diskrit terurut. Nah, sebenarnya sudah ada tadi yang terurut. Contoh ini tadi diskrit terurut tadi ini. Ini, yang ini ya, himpunan kabur A tadi ini diskrit terurut. Sekarang diskrit terurut ini kita nyatakan dalam pasangan berurutan tadi. Nih. Contohnya X adalah himpunan 0 sampai 6. 0 sampai 6 diskrit atau kontinu? Diskrit, Prof. Nah, diskrit ya. Nah. Terurut enggak? Terurut karena ada urutan. Nah. Kemudian himpunan kabur A, saya akan mendefinisikan himpunan kabur A itu banyaknya anak yang ideal pada suatu keluarga tadi. Setelah ditulis, ditransfer dari gambar ini tadi, dari gambar ini, dinyatakan dalam pasangan berurutan, terbentuklah seperti ini. Nih. Oke. Selanjutnya ada kesepakatan. Ini. Ada kesepakatan. Anggota semesta yang derajatnya 0, seperti ini, dengan yang ini, boleh tidak ditulis. Tapi derajat 0, dan 0 itu berderajat 0. Tapi di hidden ya. Nah, berbeda dengan 7. Kalau 7 memang tidak dibicarakan. Maka ditulislah menjadi ini. Hilang ini yang 0,0 dengan 6,0 tidak ada, Mi. Oke? Ini kesepakatan penulisan. Ya. Anggota semesta yang berderajat 0 boleh tidak ditulis. Oke.
boleh tidak ditulis. Nah, menjadi sederhana. Boleh juga sih ditulis sebenarnya, boleh ya. Tapi untuk penghematan efisiensi sebaiknya dihilangkan. Contoh berikut. Semestanya 1 sampai 10. Diskrit atau tidak? Yang lain coba. Diskrit, Prof. Oke. Terurut atau tidak? Terurut. Terurut, bagus. Sekarang himpunan kabur E saya definisikan tipe rumah yang sesuai untuk keluarga dengan 4 anggota. Nah, tipe rumah, tipe ini menyatakan banyaknya kamar ini. Tipe itu menunjukkan banyaknya kamar. Tipe rumah dengan 1 kamar. Kalau 4 anggota berdesak-desakan. Maka derajat kesesuaiannya sangat rendah ya, 0,2. Ya. Kalau 2 kamar sudah lumayan. 1 kamar orang tua, 1 kamar untuk anak. Nah, kalau 4 orang, ya kan? Makanya Ya, Prof. derajatnya 0,5. Kalau 3 tinggi lagi. 1 kamar untuk orang tua, 1 kamar untuk anak, 1 kamar untuk tamu misalnya, atau 2 orang anak masing-masing 1 kamar. Maka derajatnya semakin tinggi. 4 ini paling ideal. Kenapa paling ideal? 1 kamar untuk orang tua, 1 kamar untuk anak yang 1 kamar untuk anak yang lain, 1 kamar antisipasi untuk tamu. Nah, gitu. Nah, bayangkan kalau hanya 3 kamar, 4 orang anak, kalau ada tiba-tiba datang tamu, terpaksa anaknya digabung. Betul? Nah, maka derajat kesesuaiannya kurang. Menjadi hanya 0,8. Tapi kalau sudah 5 juga, berlebihan. Jadi tingkat kesesuaiannya juga menurun itu. Iya kan? Mubazir, lebih. Jadi tingkat kesesuaiannya menjadi kurang. 6 juga seperti itu. Dan seterusnya. Oke, ini contoh. Ini contoh pendefinisian tipe rumah untuk keluarga dengan 4 orang. Himpunan kabur dengan semesta kontinu. Nah, contohnya tadi yang usia 50 tahun tadi. Usia sekitar 50 tahun yang ini. Ini kontinu ini. Nih. Ini juga kontinu tadi ini. Kontinu. Karena semesta real. Ya. Nah, itu yang kontinu. Yang ini tadi kontinu. Nah, cara menulisnya sekarang. Bagaimana cara menulisnya? Tadi kalau kontinu susah untuk didaftar menggunakan pasangan berurutan. Maka penulisannya ditulis boleh seakan-akan pasangan berurutan seperti ini, tetapi harus didefinisikan tersendiri fungsi keanggotaannya. Ini. Nah, ini. Ini contoh ini ya. Sekarang saya tanya. Bisa dijawab cepat. Kalau usia 50 tahun dimasukkan di fungsi ini berapa nilainya? X-nya 50. 1. 1 toh? Iya. 1. Kalau 60? 60 0,8. 0,8 atau 0,5? 0,5 seperti 0,5. Ya, 0,5 toh. 40. 0,5. 0,5 juga ya. 30. Ya hitung dulu, nanti dihitung. Ya, karena tapi yang jelas apa yang bisa disimpulkan? Yang jelas setiap diberikan satu nilai X akan selalu dapatkan sebuah nilai, sebuah derajat keanggotaan. Ya toh? Iya. Jadi itu contoh himpunan kabur kontinu yang menyatakan usia sekitar 50 tahun. Kalau sudah 100 tahun, mendekati 0 ini. Betul ya? Mendekati 0 ini. Karena pembaginya semakin besar. Jadi seper N, di mana N tak terhingga cukup besar, maka itu mendekati 0. Oke. Kemudian, nah ini lain. Yang ini tadi. Himpunan kabur C bilangan real sekitar 0. Dengan fungsi keanggotaan seperti gambar ini tadi. Nah, ini. Ini. Sekarang, saya minta kalian semua ambil kertas. Coba cari persamaan ini.
Sekarang supaya kalian bergerak. Persamaan garis ini melalui titik apa ini kalau ini? Garis ini yang pertama ini. Melalui titik apa? Coba sebut cepat. Melalui titik min 2 min 2,0 dan melalui 2 buah titik Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X X1 kurang per. X1 per X2 kurang X1. Nah, coba masukkan angka-angka tadi itu ke situ rumus itu. Berapa didapat? Cepat semua. Nyatakan Y sama dengan titik-titik. Ya. Nyatakan dalam fungsi implisit namanya itu. Y sama dengan titik-titik. Setelah masukkan di rumus itu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Setelah disubstitusi angka-angka tadi min 2,0 dan 0,1 tadi, baru nyatakan Y sama dengan berapa. Sudah ada yang dapat? X per 2? Y sama dengan X per 2 tambah 1. X per 2 tambah 1? Y sama dengan? per 2 tambah 1. Oke. Atau disamakan penyebutnya, dijadikan 1. X tambah 2 per 2. Betul? Ya. Pernya 1 kali. X per 2 tambah 1 tadi kan dijadikan 1 kali 1 penyebut. Tambah 2 per 2, Prof. Nah, Y sama dengan X tambah 2 per 2. per 2. Sekarang cari lagi yang ini, yang kedua. Yang ini. Titik melalui titik apa kali ini? Titik berapa? 0,1 dan 2,0. Oke. Silakan masukkan lagi. Dapat berapa? Nyatakan juga Y sama dengan titik-titik per. Nanti kalian dapatkan kalau sudah lanjut terus dapatnya nanti 2 kurang X per 2. Y sama dengan 2 kurang X per 2. Betul? Iya, Prof. Betul ya. Nah, sekarang yang pertama tadi X tambah 2 per 2 tadi berlaku untuk dari bilangan berapa ke berapa? Garis ini. Tadi dari lihat domainnya ini. Ini semestanya nih. Dari berapa ke berapa? Negatif 0 sampai negatif 2. Negatif 2 sampai 0. Oke. Untuk garis yang ini 0 sampai 2. 2. Nah, seharusnya ada garis ke sini kasih panah, garis ke sini panah ke kiri, garis ini panah ke kanan. Artinya apa itu? Kalau dari min 2 ke kiri itu dengan ini apa artinya? Berapa nilainya? 0 untuk nilainya 0 untuk Minus 2 ke kiri. nah, X lebih kecil sama dengan negatif 2 atau X lebih besar sama dengan 2. 2. Dah? 2. X lebih besar dari 2. Nah, secara lengkap ini secara lengkapnya tadi. Nah, sama persis? Iya, Prof. Nah, 0 jika X-nya lebih kecil sama dengan negatif 2 atau X lebih besar sama dengan 2 atau min 2 ke kiri, 2 ke kanan. X tambah 2 per 2 jika min 2 sampai 0 dan 2 kurang X per 2 jika 0. Ya, begitu sebenarnya cara mencarinya itu bersamaan itu tadi. Tapi nanti di pembahasan bab 2 kita akan mendapatkan nanti formula atau cara yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk mendapatkan ini dari ini tadi. Dari gambar begini tadi. Jadi, ya. Ya, sebentar nanti di bab 2 baru kita dapat. Ini dulu supaya kalian bisa ternyata cara menyatakan himpunan kabur boleh dalam bentuk grafik, ini dalam bentuk grafik. Boleh juga dalam bentuk fungsi, ini namanya fungsi. Nah ini.
persamaan fungsi. Kalau tadi ini juga fungsi sebenarnya, tapi dengan fungsi yang dinyatakan dalam bentuk grafik. Ya, ini sebenarnya juga fungsi nih. Nah, ini fungsi, tapi digambarkan dalam bentuk grafik kan. Ada juga fungsi yang dinyatakan dalam apa tadi? Dalam pasangan berurutan. Nah, kan sudah belajar di kan di himpunan tegas kan cara menyatakan fungsi. Nah, atau di fungsi, di cara menyatakan fungsi ada pasangan berurutan, bisa grafik, bisa diagram panah, ya. Bisa diagram panah. Nah, bisa juga dalam bentuk persamaan fungsi. Ini namanya persamaan fungsi. Dapat ya? Dapat ini. Oke. Nanti dibaca ini penjelasan lebih jauh nih. Ya, penjelasannya. Nah, secara umum ini secara umum cara menyatakan fungsi jika diskrit ada cara lain lagi nih, cara lain. Sorry, bukan secara umum, cara lain lagi. Ini artinya kalau dijabarkan nanti ini menggunakan penjumlahan berulang. Kalau sigma kan penjumlahan berulang, indeksnya nanti berjalan. Jadi kalau dijabarkan ini menjadi mu A X1 per X1, I-nya bergerak mulai dari 1. Kemudian tambah karena sigma, tambah mu A X2 per X2, tambah mu A X3 per X3 dan seterusnya sampai N. Misalnya kalau finite. Kalau finite berarti mu A Xn per Xn. Nanti kita lihat cara lain menyatakan dan nanti selanjutnya justru cara ini nanti yang lebih efisien penulisan yang ini, bukan pasangan berurutan atau bukan grafik yang seperti tadi. Kalau ini integral. Jadi sigma dan integral ini pinjaman ya, bukan dalam makna yang sebenarnya ini. Bukan dijumlahkan benaran dan bukan diintegralkan benaran, hanya meminjam. Ya. Nah, meminjam ya. Oke. Kalau tanda integral ini menunjukkan bahwa semestanya kontinu. Kalau sigma menunjukkan dia semestanya discrete. Oke. Nah, inilah tadi disebut dengan ekspresi alternatif namanya, dengan menggunakan ini tadi itu. Nah. Oke. Coba kita lihat. Ini tadi himpunan kabur A yang di atas ini tadi, A tadi dalam bentuk ini. Yang ini. Nih. Dalam bentuk pasangan berurutan. Secara alternatif bisa juga ditulis begini. Kalau ini tadi X-nya dulu baru derajatnya, derajat keanggotaannya. Kalau ini tadi derajatnya dulu ditulis baru semestanya. Ini 0,3 derajatnya per 1. Tambah, tapi tetap dibaca. 1 derajatnya 0,3. 2 derajatnya 0,7. 3 derajatnya 1. Dan 4 derajatnya 0,7, 5 derajatnya 0,3. Jangan dijumlahkan benaran, jadi jangan tulis sama dengan di sini, sama dengan berapa gitu. Bukan. Mau per lagi 0,3 per 1, 0,7 per 2, bukan. Jadi tanda penjumlahan dan tanda per di sini bukan operasi. Ya. Tanda penjumlahan itu hanya memisahkan dari semesta yang satu ke yang lain. Sedangkan per itu hanya memisahkan antara nilai anggota semesta dengan derajatnya. Nah, itu ini hanya tanda. Ya, ini ekspresi alternatif dan selanjutnya saya lebih suka pakai ini nanti. Ya. Lebih suka pakai ini nanti. Untuk menghindari penggunaan koma, saya pakai titik, pinjam istilah bahasa Inggris, 0,3 ini, 0,3. 0.3, 0.7. Nah, koma ini ya, koma. Oke. Sedangkan yang B, karena dia kontinu, maka tidak bisa ditulis begini. Harus pakai ekspresi yang ini, yang di bawah. Tidak? Himpunan kabur B tadi, yang usia sekitar 50 tahun tadi kan kontinu. Ya kan? Maka kita tidak bisa lagi menulisnya menggunakan sigma seperti ini, penjumlahan berulang, tapi menggunakan simbol integral, tetapi harus dilengkapi fungsi keanggotaannya. Fungsi keanggotaannya di bawah ini. Jadi kalau saya tulis mu bx, apa mu bx-nya? Sama dengan 1 tambah berapa ini?
X kurang 50 per 10 pangkat 4. Ini sama dengan yang ini tadi, mu BX-nya. Nah, ini. Udah jelas terlihat? Jelas terlihat? Ini ekspresinya boleh ditulis himpunan kabur B itu ditulis begini boleh. Ditulis begini juga boleh maksudnya. Nah, sama, ekspresi alternatif. Ya. Boleh juga dalam bentuk gambar tadi seperti lonceng tadi. Nah, boleh begini. Ini namanya dalam bentuk grafik. Oke? Sudah dapat beberapa alternatif penulisan himpunan kabur? Yang mau bertanya boleh langsung bertanya ya, karena ini materi bukan penyajian makalah misalnya, nanti ada sesi khusus di akhir untuk tanya jawab. Kalau materi itu kalau tidak paham harus segera ditanyakan, diinterupsi ya. Kalau tidak paham langsung diinterupsi, atau ada pertanyaan langsung, jangan tunggu nanti ada sesi pertanyaan, nanti kelewatan. Ya, karena materi berbeda kalau diskusi di semester 1 psikologi dan seterusnya di semester 1. Sejauh ini nggak ada kesulitan untuk memahami, belum ya? Oke. Maaf, Ini Prof. tadi ada pertanyaan? Iya. Silakan. Ya, Prof. Yang ini yang continue, Prof. Itu fungsinya apakah dari grafik tadi, Prof, diinterpretasikan sehingga seperti itu 1 per 1 tambah X kurang 50 per 10 pangkat 4 atau seperti apa, Prof? Ya, betul. Jadi grafik tadi itu kalau dicari persamaannya atau persamaannya ini kalau digambarkan grafiknya seperti tadi di atas, gitu. Tapi kan tidak mudah menggambar grafik ini kan? Secara manual menggambarnya hanya biasa. Nah, nanti dalam implementasinya kita menggunakan bantuan program, Mapel misalnya atau MATLAB itu untuk menggambarnya. Kalau yang ini tadi mudah kan, ini tadi kita bisa cari tadi persamaannya sama tadi, persis ini. Persamaan ini tadi kan kita turunkan dari gambar tadi kan? Gambar ini kan? Ini kan? Ya. Iya, Prof. Nah, tapi ini mudah karena kita punya rumusnya. Garis Rumus lurus. persamaan garis Persamaan garis lurus. Iya. Melalui 2 titik. Tapi kalau yang ini nggak bisa. Tentu nanti akan ada bantuan program untuk meyakinkan bahwa apa betul gambar grafik ini, fungsi ini, gambarnya seperti yang di atas tadi itu. Nah, tetapi logikanya, rasionalnya seperti itu, bahwa fungsi ini berasal dari grafik tadi, atau sebaliknya, grafik itu berasal dari fungsi ini, gitu ya? Ya. Iya, Prof. Oke. Nah, ini juga begitu tadi ini. Oke, sudah ya? Ada lagi atau ada lagi? Nah, ini yang continue tadi ini. Continue. Ditulis mu cx per x, di mana mu cx-nya adalah fungsi tadi, ditulis begitu. Oke. Sudah sejauh ini? Sudah ya? Iya. Oke, penamaan himpunan kabur, penamaan ini tadi notasi ya, notasi dalam bentuk simbol matematisnya ditulis seperti ini. Tapi penamaannya berdasarkan sifat-sifatnya yang tampak pada pemakaian bahasa sehari-hari, seperti kata besar, himpunan kabur besar, himpunan kabur sedang, himpunan kabur kecil gitu. Himpunan kabur sekitar 5 tadi kan, himpunan kabur usia sekitar 50 tahun gitu. Itu penamaannya itu menggunakan itu, dengan disebut dengan nilai bahasa atau label-label bahasa ya. Nah, semesta X itu disebut dengan variabel bahasa, yaitu besar, sedang, kecil. Tapi kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya variabel linguistik, variabel numerik. Jadi ada 2 variabel ya. Variabel yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka, nilai itu variabel numerik. Tapi kalau variabel anggotanya dalam label bahasa seperti besar, kecil, sedang, suhu, kalau dinyatakan dalam suhu dingin, suhu panas, suhu sejuk, itu variabel bahasa ya. Itu label-label bahasa namanya, sejuk, dingin, panas, hangat, itu semua variabel bahasa. Tapi kalau suhu dinyatakan dalam derajat Celcius, misalnya 35, 37 dan seterusnya, itu sudah numerik. Nah, tapi kalau label-label
nilai-nilai keanggotaannya, unsur-unsur anggotanya di dalam kata-kata, itu disebut dengan variabel bahasa atau variabel linguistik namanya. Nah, inilah mulai masuk disebut variabel bahasa atau nilai bahasa. Contohnya ini. Kata X adalah usia. Semesta pembicaraannya di usia. Maka nilai-nilai bahasa yang mungkin dari semesta pembicaraan usia apa? Antara lain. Ada usia apa? Usia muda, usia menengah, Muda, usia tua, usia remaja, usia anak-anak, usia setengah baya, ya, usia tua sekali, usia muda sekali, kan macam-macam ya. Nah, itu namanya nilai bahasa tadi itu. Label bahasa tadi muda, menengah, tua, remaja, tua sekali, muda sekali, setengah baya. Itu semua adalah nilai-nilai bahasa, label-label bahasa dari semesta usia. Contohnya tadi kalau suhu, nilai-nilai bahasanya apa saja tadi? Kalau suhu? Dingin, Panas, dingin. panas, sedang, sejuk, sejuk, hangat, panas sekali, dingin sekali. Ya, oke. Sudah bisa dibedakan ya. Nah, sudah bisa dibedakan. Nah, pada saat mau digambarkan pasti juga variabel-variabel bahasa tadi bisa diasosiasikan dengan angka numerik. Contohnya kalau muda, tetap pada saat digambarkan dengan asosiasi umur. Ini umur ini 0 sampai 90 tahun ini misalnya. Usia pada umumnya manusia 0 sampai 90 tahun. Maka usia muda itu pasti ini. Kalau sudah 45 tahun misalnya di sini sudah tidak layak lagi dikatakan muda. Ya. Tapi kalau 40 masih bisa dibilang muda, tapi derajatnya kecil sekali, 0,3 mungkin atau 0,1 malah, ya. Ya. Tapi kalau 20 tahun dari gambar ini pas derajatnya satu sebenarnya ke sini, lurus ini sebenarnya, lurus baru agak menurun gitu. Jadi kalau 20 tahun dibilang muda, derajatnya masih 1. Kalau 10 tahun masih 1. 0 juga baru lahir dibilang muda, pasti. Baru lahir dibilang muda, ya. Tidak ada negatif. Kenapa tidak lanjut ke sana, ke kiri? Grafiknya ini, kenapa tidak lanjut ke kiri? Tidak ada usia yang negatif. Nah, bagus. Jadi itu namanya pertanyaan kritis. Nah, pertanyaan kritis itu. Ya, kenapa ya berhenti di sini? Kenapa tidak di kiri sampai ke kiri grafiknya? Nah, jawabannya tadi tidak ada usia negatif. Usia minimal 0. Oke? Nah. Usia menengah. Usia menengah 45 tahun puncaknya menengah. Kalau sebelah kirinya 45, kurang dari 45 sudah agak turun derajatnya. Demikian juga lebih besar dari 45 sudah agak turun usia menengah. Malah sampai 80 tahun usia menengah itu apa ya? Setengah umur. Ya, setengah umur ya. Kan 90 setengah itu 45. Ya. Masa 90 masih dikatakan setengah umur? Nah, maka 0 derajatnya. Tapi kalau 60 masih tinggi derajatnya, gitu kan? Oke. Sedangkan himpunan usia tua paling kecil 50. Kalau 40 itu sudah dibilang tua, jangan mau dibilang tua kalau masih 40. Ya, apalagi kalau masih 30. Masih 30 itu 0 derajatnya kalau dibilang tua. Kan ini grafiknya ini sebenarnya. Ini. Dari sini terus ke kiri ini sebenarnya sampai 0 ini sebenarnya grafiknya. Nah, kalau 30 berarti 0, 40 masih 0. Ya, 50 masih 0 malah. Nanti 60 baru sudah ada sedikit. 70, 80, 90. Nah, pertanyaan kenapa sih tidak diteruskan ke sana lagi? Tidak diteruskan ke kanan grafiknya ini? Dengan asumsi usia maksimal 90 tahun. Ya, usia maksimal asumsi ya. Karena ada juga yang situ. Tapi di pembicaraan kita ini sampai 90 gitu. Oke. Nanti kita akan menemukan di bawah ini grafik yang seperti ini, nanti himpunan kabur yang seperti ini namanya terbuka kiri. Ini terbuka ini di sini. Tertutup di sini. Himpunan kabur terbuka kiri namanya. Yang ini
Yang tua ini himpunan kabur ini tertutup, close. Jadi ini open left, ini open right, ini close. Himpunan kabur tertutup. Himpunan kabur terbuka kanan, himpunan kabur terbuka kiri. Oke? Nah, nanti di bawah juga akan menemukan itu. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Masih enteng, masih mudah. Atau ada yang mau bertanya, silakan. Saya kasih kesempatan dulu sebelum kita lanjut. Jadi begini ya teman-teman, untuk kuliah online begini, nanti mungkin kita sampai 1,5 jam ya, 90 menit. Tapi sisanya itu, seharusnya kan 3 SKS. Sebelumnya saya akan memberikan tugas. Nanti ini kan baru dadakan tadi ini. Untuk pertemuan kedua nanti sudah ada materinya ini. Nanti saya share di grup. Teman-teman boleh pelajari sebelumnya. Dan sesudahnya nanti juga sudah boleh pelajari lagi dan kerjakan soalnya. Jadi sehingga walaupun Zoom-nya hanya 1,5 jam, tapi sebenarnya kita kuliahnya 2,5 jam, 3 SKS. Ya. Nah, itu perjanjian kita kan. Kalau sudah, sekarang kita masuk kepada berikutnya, terminologi berikutnya. Yaitu pendukung, ada namanya support. Pendukung sebenarnya harusnya supporter. Ya, support itu dukungan. Berarti kalau pendukung nama harusnya supporter. Ya. Apa pengertian supporter di sini atau support dari himpunan? Jadi ada himpunan kabur A, nanti ada himpunan semesta tadi kan? Ya. Tidak semua anggota himpunan semesta itu nanti mensupport himpunan kabur A. Tidak semua. Kapan dikatakan anggota semesta itu mensupport himpunan kabur A? Apabila derajat keanggotaannya lebih dari 0. Ya. Yang derajatnya 0 itu dikatakan tidak support toh? Betul? Iya. Saya mau mengadakan kegiatan, saya edarkan list untuk minta support dari teman-teman dalam bentuk dana. Yang tidak menyumbang boleh nggak dikatakan sebagai supporter? Tidak. Iya, support doa. Ya. Tapi kalau menyumbang walaupun sedikit Rp1.000 sudah boleh dikatakan support? Bisa. Boleh. Sudah. Iya, mensupport walaupun kecil. Tetapi kalau tidak memberikan apa-apa itu namanya bukan support. Nah, itu ilustrasinya, ya. Nah, himpunan kabur A tadi supporternya atau supportnya apa? Ini. Tentu 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang bukan support tadi berapa? Tadi masih ingat? Yang hilang tadi 0 dan 0,6. 6. Ya. 0,6 bukan support, tapi anggota semesta. Ya. Ya. Kalau 7? Tidak dibicarakan. Nah, tidak termasuk. Nah, jadi tidak bisa diidentifikasi. Ya, tidak bisa teridentifikasi support atau tidak support dia karena tidak dibicarakan. Kalau E ini supportnya apa saja? Ini nih, yang ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Oke, tadi itu yang tipe rumah tadi itu. Ya. Kalau ini? Kalau ini tadi gambar ini tadi? Belum kelihatan, belum bisa digambar. Jadi caranya nanti kapan dia terdefinisi? Kalau termasuk tidak masih susah untuk dapat support ini kan, untuk mengidentifikasi support kalau gambar ini. Oke. Ini ketahuan kalau ini dari grafiknya tadi atau dari gambar ini? -2 dan 0. Hah? Berapa? -2 dan 2. Bukan, masa dan continue ini supportnya.
yang anggota-anggota X yang berderajat lebih besar dari 0. Dari minus 2 sampai 2. 2. Nah, minus 2 tidak termasuk ya? Tidak Iya, termasuk. Karena minus 2 nilainya 0. Padahal nanti Iya. dikatakan support kalau lebih besar. 2 juga tidak termasuk. Jadi interval buka dari min 2 sampai 2. Itu supportnya. Oke? Interval buka dari min 2 sampai 2. Itu namanya support. Tunggu dulu ya. Oke? Sudah tahu support? Iya, Sudah Prof. ya? Mengerti, Prof. Oke. Nah, ini sudah ada. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk tanda ketidaksamaan, ini kan support C tadi. X lebih besar dari min 2, lebih dari min 2, atau kurang dari 2. Atau kalau interval buka, interval kurung biasa, min 2,2. Ya, itu support. Yang kedua adalah inti, namanya core. Inti atau core. Apa di sini core-nya? Bahasanya di sini yang berderajat 1. Anggota semesta yang berderajat 1 disebut core. Himpunan kabur A tadi yang berderajat 1 siapa? Berapa tadi? Ini nih. 4. Nah, ini. 3. Ini nih. Nah, 3. Jadi core dari A itu adalah 3. Core dari B? 0. 4. 1. 4. Core dari B 4. Iya. 4. Nah. Core dari E. Core dari B berapa core dari B? 50. 50. Iya. Ya tuh, 50. Karena nanti 50 baru dapatnya 1. Ya kan? Iya. Ya. Core-nya tunggal. Contoh-contoh ini masih core-nya tunggal. Nanti ada contoh himpunan kabur yang core-nya banyak dalam bentuk interval. Ya. Ya, ini 3 contoh ini kebetulan masih tunggal semua. Core-nya hanya 1 yang berderajat 1. Oke. Jadi sudah paham core ya. Berikut. Nah, ini sudah ada semua. Ada himpunan kabur D tadi. Core-nya mana himpunan kabur D? Coba kita lihat. Ini nih. Ada yang berderajat 1? Tidak ada, Prof. Ya, karena tidak ada yang berderajat 1, maka core dari D ini himpunan kosong. Ya. Jadi core itu himpunan ya, kenapa core-nya lebih dari 1? Sehingga walaupun core-nya hanya 1, tapi ditulis dalam bentuk himpunan. Nah ini, ingat ya, jangan tulis 3 saja. Itu salah itu kalau ditulis 3 saja, karena core itu berupa himpunan, bukan berupa satu bilangan tertentu. Oke? Sehingga walaupun hanya 1 core-nya harus ditulis dalam bentuk himpunan. Tidak ada pun sekalipun tidak ada ditulis himpunan juga, ini himpunan kosong, D. Ya. Jadi jangan bilang tidak ada himpunan kosong. Nah, ini himpunan kabur F, coba perhatikan. Dari definisi ini yang berderajat 1 berapa ini?
dari persamaan ini. Yang bernilai 1 di mana? Dari 0 sampai 0 sampai 1. Ya, makanya core dari F ini adalah 0 sampai 1. Core dari F ini 0 sampai 1. Ini contoh tadi yang saya katakan bahwa ada himpunan kabur yang core-nya tidak tunggal seperti ini. Ya. Nah. Oke. Tinggi sekarang. Tinggi. Coba baca di situ. Tinggi adalah maksimum dari derajat. Jadi di derajat keanggotaan yang tertinggi dari semestanya. Apakah, nah pertanyaan saya, pertanyaan kritis. Kalau ditanyakan seperti ini, berarti apakah selalu himpunan kabur itu derajat tertingginya 1? Tidak. Belum tentu, Prof. Belum tentu. Makanya ada namanya tinggi. Kalau selalu 1 ya nggak usah ditanya, pasti 1. Tapi ternyata ada yang kurang dari 1, misalnya 0,9. Yang D. D tadi 0,9 tertinggi karena tidak ada 1, tidak ada core-nya. Nah, apa kaitan antara core dengan tinggi? Siapa yang bisa cari relasi? Coba core dengan tinggi. Atau saya arahkan. Kalau tidak ada core berarti bagaimana dengan tingginya? Bukan 1 tinggi. Kalau himpunan kabur berapa? Tergantung dari tinggi derajatnya. Ya, berapa kalau dinyatakan dengan kalimat matematika? Kalau himpunan kabur tidak punya core, maka pasti tingginya kurang dari 1. Nah, kurang dari 1 yang benar. Ya. Kurang dari 1 toh. Kalau himpunan kabur itu punya core, maka tingginya Pasti 1. Pasti 1. Iya. Kasih pernyataan tambahan itu. Jadi kalau punya core pasti 1. Kalau tidak punya core pasti kurang dari 1. Pertanyaan lebih lanjut lagi, mungkinkah ada himpunan kabur tingginya lebih dari 1? Tidak ada. Tidak, Prof. Mungkin Karena batas 0 tinggi sampai dari himpunan kabur tadi adalah 1. 0 sampai 1 tadi tidak mungkin. Nah, oke, bagus. Normal. Untuk menjelaskan normal ini, jika intinya tidak kosong. Himpunan kabur A dikatakan normal jika intinya core-nya tidak kosong. Artinya kalau dikaitkan dengan tinggi, kapan himpunan kabur dikatakan normal? Apabila tingginya 1. 1. Kalau core-nya tidak kosong, maka pasti tingginya 1 toh. Iya. Nah, maka kalau dikaitkan dengan tinggi, himpunan kabur normal itu apabila tingginya 1. Berarti kalau tingginya kurang dari 1, normal. nah tidak normal gitu. Sama juga manusia. Kira-kira normalnya berapa manusia? 155? Kalau kurang 155 sudah tidak normal sedikit. Ya, paling pendek dalam kondisi normal 155 ya. Oke. Itu himpunan kabur normal. C juga normal. Yang tidak normal tadi adalah yang D tadi, yang tingginya 0,9. Yang D tadi ya. Ini sudah ada. Himpunan kabur D adalah contoh tidak normal. Karena tingginya hanya 0,9. Yang berikut namanya titik silang, crossover point. Crossover point adalah anggota semesta yang derajatnya 0,5. Ya. 0,5 pas tengah-tengah. Ya. Itu namanya crossover point. A tadi yang derajat 0,5 berapa tadi yang A itu? Tidak ada. Tidak ada crossover point-nya yang A tadi. Kalau B tadi 40 dan 60 yang usia sekitar 50 tahun tadi yang punya rumus tadi itu.
Yang setengah tadi kan apabila X-nya diganti 40 dapat setengah. Ganti 60 juga dapat setengah. Maka crossover point-nya adalah 40 dan 60. Himpunan kabur C juga tadi, yang himpunan kabur bilangan real sekitar 0 tadi, yang gambar segitiga, dikasih -1 dapat setengah, dikasih 1 juga dapat setengah. Maka crossover point-nya -1 sampai -1 dan 1. Oke. Itu disebut crossover point. Ya, setengah. Kalau 1 tadi tinggi atau normal. Bukan. 1 tadi apa? Inti. Ya, yang berderajat 1 disebut inti. Kalau berderajat setengah disebut crossover point. Yang berderajat 1 disebut inti, yang berderajat setengah disebut crossover point. Ya. Oke. Himpunan kabur tunggal, Fuzzy Singleton, adalah himpunan kabur yang supportnya hanya 1. Dan derajat dari support itu juga nilainya 1. Contohnya usia 45 tahun. Singleton atau tidak? Atau saya kasih dulu. Sama nggak usia 45 tahun dengan usia sekitar 45 tahun? Sama nggak? Beda. Kalau usia 45 tahun, maka pasti singleton hanya disupport oleh 45 saja. Ya kan? Tapi kalau dikatakan usia sekitar 45 tahun, maka 40 masih bisa dikatakan sekitar 45. 50 masih dikatakan sekitar 45. Tapi kalau 40, apakah dikatakan 45? Tidak. Iya. Tidak, toh? Nah, 4,5 saja belum tentu, tidak bisa dikatakan 45. Maka betul-betul usia 45 tahun itu hanya disupport oleh 45 saja. Dan 45 itu berderajat 1. Maka himpunan kabur usia 45 tahun disebut Fuzzy Singleton. Ya. Tetapi kalau usia sekitar 45 tahun, maka bukan Singleton. 5. Bilangan bulat 5, Singleton? Singleton. Ya. Singleton. Bilangan bulat sekitar 5? Bukan. Tidak. Bukan. Bukan Singleton. Nah, sudah bisa dibedakan ya Singleton dengan tidak. Jadi himpunan tegas itu atau himpunan bilangan tegas itu pasti Singleton. Bilangan 45, bilangan 5, itu. Tapi kalau dikatakan sekitar 5, sekitar 45, itu sudah tidak Singleton. Oke. Ini gambar secara umum tadi. Yang mana dikatakan inti, yang mana dikatakan crossover point, yang mana dikatakan usia menengah tadi ini ya. Maka intinya adalah ini, yang berderajat 1, ini dengan ini. Nah, walaupun tidak kelihatan angka-angkanya, tapi ini ilustrasi saja dengan gambar ya. Ilustrasi dengan gambar. Masih ada waktu? Sedikit lagi? Atau ada pertanyaan? Masih muda ya? Masih. Namanya alfa cut. Potongan alfa. Potongan alfa. Alfa cut itu adalah himpunan tegas. Maksudnya anggotanya adalah anggota himpunan tegas. Alfa cut itu. Yaitu subset dari semesta. Alfa cut itu adalah himpunan tegas yang merupakan subset dari semesta. Ingat juga semesta dari himpunan kabur juga tegas itu ya. Kasih catatan. X besar tadi itu 1 sampai 10. Himpunan tegas itu, bukan himpunan kabur. Ya. Jadi semesta dari himpunan kabur itu adalah himpunan tegas. Sementara alfa cut itu adalah himpunan tegas yang merupakan subset dari semesta. Tetapi bagaimana cara mengambil subsetnya? Ditentukan oleh alfanya itu. Artinya alfa itu dipotong di mana? Gitu. Kita lihat. Alfa cut kuat
lemah apabila ada sama dengan di batas alfanya itu masuk, dipotong di batas pemotongannya itu masuk. Tapi kalau kuat di batas pemotongannya itu tidak diambil. Contoh, misalnya gambar yang ini tadi, yang ini, kalau saya potong di 0,5, saya ambil yang gambar saja supaya lebih mudah. Kalau di sini yang ini, yang lebih besar dari 0, alfanya diambil 0,5. Berapa? 2, 3. 3 dalam hal ini alfa kat 0,5 ya. Alfa kat kuat dengan alfa kat lemah untuk 0,5 sama. Kalau B dipotong di 0,5, alfa kat lemah di 0,5 berapa dia? Masuk 2? 0,5, 1, 2, 3. 2 masuk? 2. Karena lemah. Masuk. Iya. Walaupun alfanya 0,5 masuk. Nah, masuk 2. Masuk 3? 2, 3. 4. 4. Masuk 5. 6. Tidak, ya? Masuk 2. Oke. Kalau dari gambar ya, supaya mudah. Nah, ini. Saya potong 0,5. Maka alfa katnya mana? Alfa kat apa, Prof? Lemah atau Alfa kat lemah, coba alfa kat lemah 0,5. Berarti 0,1. Min 1, 0. Tapi jangan dibaca di skrip ini. Ini jangan dibaca di skrip. Continue ini. Dari min 1 sampai ini kalau lemah. Kalau lemah kurung siku, interval kurung siku. Kalau kuat, interval kurung buka. Kalau kurung buka itu tandanya di perbatasan tidak masuk. Kalau kurung siku di perbatasan masuk. Oke. Kalau dalam tanda ketidaksamaan, kalau lemah ikut tanda sama dengannya, kalau kuat tidak ikut tanda sama dengannya. Oke. Berikut ya, mudah-mudahan bisa habis ini. Oke, alfa kat. Silang sudah. Alfa kat. Nah, coba siapa yang bisa jelaskan ini alfa kat di satu tidak pakai aksen berarti lemah ya. Lemah, maka sama dengan core. Ya kan, kalau dipotong di satu dan di satu itu sendiri masuk, maka pasti sama dengan core-nya. Alfa 0 lemah, masuk core. Ya, terbalik ya. Ini kuat ya. Termasuk. Nah, maka disebut core ya. Alfa kat. Nah, kalau 1/5, kalau 0,2 semua. Jadi berapapun alfa diminta
ditentukan, maka selalu dengan mudah dengan alfa umum general ini. Sekarang pertanyaannya bagaimana mendapatkan ini? Ya. Sekarang kita cari kembali ke C. C tadi yang mana C? Ini ya. C. C. Mana C? Saya kembali ke C ya. Ini C. Oke. Bagaimana caranya mendapatkan tadi itu? Untuk menjelaskannya ini saya ilustrasi dulu ke sini. Gambar ini yang C tadi. Ini. Kalau saya dipotong 0 atau dibaca terbalik, -1 disubstitusi pada garis ini dapat berapa nilainya? 0,5. Nah, inilah batasnya tadi itu, batas alfa K tadi kan. Untuk 0,5 tadi kan intervalnya tadi kita ambil yang lemah saja dulu. Interval tutup dari -1 sampai 1 kan? 1. Nah, ini -1 dan 1 ini disebut dengan batas alfa K. -1 ini disebut batas bawah, 1 ini disebut batas atas. Selanjutnya nanti disebut dengan A alfa min, atau kalau C ini bukan kabur C berarti C alfa min namanya ini. Kalau yang di atas ini C alfa plus. Oke? Kesepakatan. C alfa min yang -1 ini kalau disubstitusi pada garis ini dapat 0,5, dapat alfa. Ya. Baru nanti kita manipulasi untuk mendapatkan X-nya berapa dalam alfa. Nah, coba sekarang. C ini C. C, garis pertama tadi kan yang ini toh, yang ini di bukunya. C alfa sama dengan interval tutup, yaitu kurung siku. C alfa min di atasnya, ini yang seperti ini. Ada nggak contoh tadi C alfa min? C alfa kasih min di atasnya, di atas. Ya. Koma C alfa plus. Tulis. Sudah? Sekarang tadi C alfa min kalau disubstitusi di sini artinya X-nya diganti dengan C alfa min, maka akan dapatkan alfa. Maka sekarang tulis C alfa min tambah 2 per 2 sama dengan alfa. Ya kan? X-nya diganti dengan C alfa min plus C alfa min-nya dapat berapa? Dalam alfa. Ulang. Pada saat ini X-nya diganti dengan C alfa min tambah 2 per 2 sama dengan alfa. Sekarang manipulasi. C alfa min-nya dapat berapa? 2 alfa kurang berapa? Kurang 2 alfa kurang 2. Nah, bagus. 2 alfa kurang 2. Itulah C alfa min-nya. C alfa ini lagi. Yang garis kedua, yang ini, X-nya diganti dengan C alfa plus. Nah, coba X-nya diganti dengan C alfa plus. C alfa plus-nya dapat berapa? 2 kurang 2 alfa. Nah, C alfa min dan C alfa plus tadi itulah yang ditulis di sini. Yang tadi itu, yang saya kasih lihat tadi itu. Nah, ini. C alfa min-nya tadi ini ganti dengan 2 alfa kurang 2, betul? C alfa plus-nya diganti dengan 2. Begitulah tadi caranya untuk mendapatkan ini. Kalau sudah mendapatkan ini, berapapun alfa yang diminta, dipotong dimanapun himpunan kabur itu, mudah dapatnya, tinggal ganti alfanya. Oke? Jelas ya? Jelas. Oke. Kalau konveks, masih ada beberapa ini, nanti masih cukup banyak, nggak bisa diselesaikan hari ini. Butuh 1 kali pertemuan lagi untuk merampungkan.
Ya, saya batasi dulu supaya tidak overload, ya, tidak overload ya. Nah, nanti segera saya kirim atau coba saya cek. Bisa langsung saya kirim ini. Saya kirim materi ini ke grup ya. Mana tadi grup matematika terapan? Grup matematika terapan ini saya kirim, tapi yang saya kirim dalam bentuk PDF ya, karena ini masih naskah buku saya yang rencana saya mau bukukan. Masih bab 1 revisi. Oke. Oke, saya kirim sekarang ini. Lanjutan ini, kerjakan soal-soal yang ada di, atau saya kasih tugas. Saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas. Saya kasih tugas. Mana tadi yang bab 1? Oke. Untuk himpunan kabur bilangan real sekitar 5 ini yang halaman ini ya. Coba lihat ini. Sudah lihat ini? Sudah, Prof. Ya, Prof. Ini nanti himpunan kabur apa namanya ini? G ya. G apa ini? Agak kabur. Nanti tuliskan semua mulai dari support. Supportnya apa? Kemudian yang kedua, core-nya apa? Kemudian tingginya berapa? Sampai alfakat. Tadi semua konsep yang sudah dipelajari tadi ya. Ya. Oke. Untuk ini. Tugas pertama. Core-nya termasuk gambarkan grafiknya. Sudah tahu gambarnya tadi kan? Ini yang segitiga tadi ini, yang segitiga ini. Nah, gambarkan grafiknya. Oke, saya kira itu dulu. Materinya saya sudah kirimkan. Saya stop share, buka kamera semua. Nah, saya mau foto lagi untuk mengakhiri absen mengajar. Ambil gambar. Oke. Oke. Saya mau tulis dulu, saya memberikan kuliah mata kuliah matematika terapan di prodi S2 pendidikan mat. Oke. Oke. Saya kira demikian, jadi tugas pertama tadi diselesaikan untuk mempermantap konsep-konsep yang sudah dipelajari tadi. Kemudian lanjut mempelajari sendiri konsep-konsep lanjutan di bab 1 tadi itu.
Nah, sebelum nanti pertemuan minggu depan yang lanjutan ini nanti bukan lagi saya jelaskan satu-satu. Saya tinggal tunggu pertanyaan kalian yang belum dipahami. Oke, saya balik. Ya. Jadi selesaikan bab 1, pelajari mandiri. Nanti minggu depan saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan yang hal-hal yang tidak dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap dipahami, kita pindah ke bab 2. Oke? Nah, begitu sistemnya. Jadi 50-50. Satu kali saya menjelaskan, satu kali kalian yang akan mempelajari sendiri, tapi kalau tidak setengahnya maksudnya. Oke? Ada pertanyaan? Tentu nanti karena ini mata kuliah matematika bukan pendidikan, maka nanti siap-siap tetap ada ujiannya. Ya, ujian 1 kali sebagai mid semester. Tentu nanti matematika diskrit ujiannya posisinya sebagai UAS, ujian akhir semester. Kalau FASI, UTS. Termasuk tugas ya. Termasuk tugas nanti akan ada. Termasuk tadi itu kumpul ya, tugas itu. Ngumpul tugasnya paling lambat sebelum perkuliahan minggu depan. Ya. Di grup saja dikirim ya. Oke. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliah perdana kita. Jadi saya sengaja juga belum terlalu berlama-lama. Ya. Untuk menjaga jangan sampai terlalu full karena ini mata kuliah baru. Nah, saya kira demikian. Untuk absennya nggak tahu apakah absen atau tunggu. Ini sudah masuk semua, hanya satu dia. Kayaknya belum semua ini. Berapa ya? Sudah masuk semua, Prof. Masuk semua ya. Saya print screen dulu. Oke. Saya simpan dulu di new. Tunggu ya, sebagai bukti. Siapa tahu suatu saat dibutuhkan. Saya paste dulu. Oke, tersimpan, save as. Ini kelas apa ini? Kelas B. B21, Prof. B2? B21. Pertemuan pertama. Jadi saya tulis 1 dalam kurung. Pertemuan pertama. Oke, sudah. Saya kembali ke situ. Baik, saya sudah absen. Sudah print screen buktinya. Terima kasih atas kehadiran perkuliahan pada hari ini. Selamat belajar melanjutkan tugas tadi. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima kasih, izin Prof. live ya. Kalau kalian mau diskusi silakan, saya izin live. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.